Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Waalaikumsalam. Pagi. Perkenalkan Ibu, saya dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Magelang. Saya mahasiswa PGSD semester 5. Di sini saya mohon izin untuk mengajak Ibu berdiskusi tentang perspektif global, masalah global yang sedang mendunia yaitu rasisme. Nah, sebelumnya mohon izin Ibu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, perkenalkan Mbak, nama saya Melsha, saya dari SD Unggulan 20 Semar Arum dan kebetulan saya mengajar di kelas 3. Nah, kan tadi saya mau mengajak Ibu berdiskusi tentang rasisme. Nah, menurut Ibu rasisme itu apa sih? Rasisme itu suatu sikap atau tindakan yang mengacu pada bullying ya Mbak ya. Biasanya pada perbedaan warna kulit, Iya, biasanya perbedaan kan suku. Tapi rata-rata itu di warna kulit ya kalau di dunia itu seperti paling banyak itu kayak di Meksiko ya Bu ya. Iya. Meksiko terus Amerika itu masih mendiskriminasi kulit hitam. Jadi kulit hitam di sana itu dibatasi sekali, bahkan gak dianggap ya Bu. Iya, itu betul sekali Mbak. Mungkin kayak contohnya orang berkulit hitam nanti nggak dapat pekerjaan, dipandang sebelah mata, terus dibilang nggak cantik gitu kan ya. Iya, karena ya perbedaan itulah yang terkadang membuat rasisme itu mendunia. Iya, kan harusnya ya walaupun berkulit hitam kan semua orang ya punya keunikan masing-masing, walaupun kadang berkulit hitam itu lebih pintar daripada yang berkulit putih gitu kan. Iya. Terus mungkin dampaknya kan sangat besar ya Bu. Kayak kehilangan pekerjaan, terus kehidupannya mungkin kurang bebas gitu ya. Iya, karena ada beberapa aturan dari perusahaan tertentu atau mungkin sudah tertanam rasisme itu ya Mbak. Jadi banyak yang kehilangan pekerjaan atau bahkan ada yang tidak mendapatkan pekerjaan. Banyak sekali, mungkin kayak orang yang suatu kelompok ada Bu yang di suatu Meksiko itu satu kelompok yang sangat tidak menerima orang berkulit hitam. Itu mungkin bagi dia suatu kehebatan, tapi bagi orang yang berkulit hitam itu sendiri mungkin membuat keberatan ya. Iya. Terus dari orang yang berkulit hitam tersebut, mungkin nggak semua orang berkulit hitam itu ada suatu kelompok namanya Black Metis Matier kayaknya itu. Iya. yang membela itu kayak gitu, apa orang-orang yang berkulit hitam. Tapi ya sampai sekarang masih masih ada sih, masih banyak dibicarakan di daerah, paling banyak itu di Meksiko sama di Amerika. Nah, kalau Ibu kan guru SD nih, masih ada nggak sih Bu rasisme yang terjadi di kalangan anak SD gitu? Mungkin nggak banyak, tapi sebagian kecil pasti ada Mbak. Bukan hanya tentang warna kulit mungkin ya, kalau di SD Iya. itu karena Langsung ke fisik ya, Iya, kayak fisik. pendek, dia gendut, dia Iya, pendek gitu. bentuk rambutnya Iya. dan lain sebagainya. Lebih ke bullying ya kalau Iya, anak SD. lebih ke bullying. Terus dampaknya itu mungkin dampak yang paling besar Bu di anak SD yang pernah Kalau Bu. buat anak itu ya mungkin buat anak jadi mentalnya down ya, karena bullying itu kan, apalagi anak-anak itu kan belum tahu apa sih bullying itu. Mungkin cuma ejek-ejekan, cuma ejek-ejekan, Iya. cuma ejek-ejekan, tapi ejekan itu termasuk kan bullying juga. Nah, anak-anak itu terlalu aku cuma ngejek kok gitu. Tapi kadang yang diajak itu mentalnya down, kadang Iya. bisa menyendiri, nggak berani bilang orang tua kan gitu ya. Iya. Nah, biasanya apa sih yang dilakukan agar anak itu bisa terhindar atau bisa menghindari rasisme itu? Kalau untuk rasisme ini mungkin kalau di SD sebutnya bullying ya. Iya. Untuk anak-anak itu mungkin kita lebih memberi pemahaman Mbak. Jadi kita memberi pemahaman terhadap anak, atau nanti kita bekerja sama dengan bisa dari kepolisian, bisa bimbingan konseling dari luar bimbingan gitu ya. konseling dari luar gitu, seperti Bisa itu.
biasanya dimasukkan ke pelajaran ya Bu ya? Ya, biasanya di pelajaran itu pasti ada. Di pelajaran PKN, Oh di iya, maksudnya paling pelajaran PKN, Iya. IPS ya? IPS iya ada. Paling banyak PKN. Di bahasa Indonesia juga ada. Ada. Berarti nanti siswa diajarkan masuk ke dalam pembelajaran itu ada materinya disempilin ke pelajaran atau ada materi sendiri biasanya? Kalau untuk bullying rasisme ini biasanya saya juga tambahkan di sela-sela jam pembelajaran juga. Jadi tidak hanya di pembelajaran, tetapi juga ada tambahan lagi gitu. Tapi masih lumayan banyak Bu di sekolah itu. Kalau di sekolah saya itu mungkin hanya 1-2 anak, tetapi ya tidak terlalu banyak. Oke, lumayan banyak. Mungkin kalau dari ibu sendiri, cara ibu mengetahui ilmu-ilmu cara itu loh menghindarkan anak dari bullying atau rasisme itu bagaimana? Biasanya kalau saya, karena sekarang sudah ada gadget ya Mbak. Iya. Gadget itu kan sudah sangat luas sekali. Nanti kita bisa cari referensi dari entah itu dari video, dari bacaan, dari buku itu bisa. Terus nanti kalau untuk ke anak itu biasanya saya buatkan sebuah video Mbak. Oh iya, video. Kita kasih Iya, pemahaman lagi. lebihnya nih ya Bu, video tentang gambar anak-anak gitu Iya. kan lebih masuk ya. Terus itu dari sekolah ibu pernah nggak sih mengadakan kayak seminar buat orang tua atau anak gitu tentang itu menghindari bullying atau rasisme? Sekolah. Terus orang tua juga menerima dengan baik. Orang tua menerima dengan baik dan responnya juga sangat. Rasisme itu sangat menyakitkan, apalagi kalau langsung ke berkulit hitam gitu kan, sangat sakit banget ya Bu ya. Iya. Kayak cuma kulit hitam kan ya, orang punya ciri fisik masing-masing, tapi kok dipandang sebelah mata, padahal mereka tuh punya potensi yang lebih besar daripada orang-orang yang mungkin lebih putih. Mereka tuh malah lebih cantik ya Bu ya. Iya. Ada ciri khasnya tersendiri. Iya. Yang mungkin orang belum tahu. Kalau memang di Meksiko, di Amerika tuh masih orang putih itu yang cantik gitu. Padahal mereka lebih cantik. Terima kasih ya Ibu atas waktunya sudah mau diajak saya berdiskusi tentang rasisme yang ada di kalangan SD juga. Ya Mbak, sama-sama, semoga ilmu yang kita diskusikan ini bisa menambah wawasan Mbaknya juga. Ya, terima kasih Bu. Bye.